Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Selamat berjumpa lagi dengan saya Parwa Rahayu di channel Studio Art. Kali ini masih ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang seputaran seni budaya. Dan saat ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah praktisi pantomim, ya. Beliau ini asli kelahiran Pandeglang. Siapa beliau? Inilah Kang Mumu, ya, atau Kang Mukri. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini. Ya, jangan lupa juga follow Instagram di bawah ini. Ya. Kang Mumu, asik. Sudah lama kita nggak berjumpa ya, Kang Mumu. Tidak bersuo. Udah lama nggak bersuo. Ya, Kang Mumu. Ya, gimana Kang? Sebelum ngobrol-ngobrol nih Kang Mumu, dulu kan saya ketemu pertama jeung Kang Mumu ya, tasigaki pisan ya. Iya. Botak kan ya, baheula ada bararotak. Yoi. Ketemu bararotak. Yoi. Nah, setelah berlanjut, ternyata Kang Mumu teh kribo gitu nya, rambutnya kribo. Tapi kan dulu mah teu apa saya Kang Mumu teh aslina orang mana gitu nya, ngobrol-ngobrol bae unggul gitu nya. Nah, akhirnya saya marek nanya ke Kang Mumu ya. Kang Mumu itu aslinya orang mana sih Kang Mumu? Sebetulnya saya mah orang Jawa. Asli orang Jawa. Lahir di Jawa. Lahir di Jawa. Jawa mana kela? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Saya lahir di Jawa Timur. Tahun dulu gitu ya. Ibu saya teh ngajar di guru SD di Cibaliung. Tahun 76 ibu saya ngajar di Cibaliung. Pandeglang. Cibaliung Pandeglang. Jadi sejak orok saya di sana. Sejak orok Pandeglang. Di Cibaliung. Sampai SMP lah. Lalu saya mendapatkan tugas untuk mencari kitab suci dari barat. Nah, jadi saya pergi ke timur. Ke timur. Di timur. SMA di mana? Di timur. Iya. Dimana? Saya waktu itu sempat di Kediri 2 tahun. Di Kediri 2 tahun, terus 2 tahun di Kediri, 4 tahun di Ponorogo. Balik ke sini dulu. Balik lagi ke barat. Balik ke barat. Pakai. Ya. Nah, waktu itu saya ke Cadasari. Di Cadasari saya cuman dapat setahun. Dapat setahun. Tapak di Cadasari. Setelah itu dapat kitab sucinya. Kitab suci itu kemudian saya mendapatkan kitab suci tersebut, lalu saya disuruh untuk pergi ke Bandung sampai saat ini. Sampai saat ini di Bandung saat ini. Iya. Oke, Kang Mumu. Dulu saya pertama ketemu jeung Kang Mumu ya. Kan ciri khas Kang Mumu kan enggak ada yang lawan ya. Pokoknya ciri khasnya kribo dulu mah ya. Kribo. Iya. Kadi banyak Padahal bahkan Kang Mumu mah yang saya ingat nyimpen rokok ge tara disakuan kan Kang Mumu. Alah, nah apal kene. Iya. Nah, apal kene. Urang kelangan heula kan nya dicabut. Nyabut lakris jadi. Iya. Gitu. Nah, apal kene. Apal kene saya mah inget kene. Astagfirullahaladzim, bawa rokok didinya kurang copot Kalau kamu sebagai praktisi pantomim Kang Mumu. Nah, urang ngobrol-ngobrol kan banyak teman-teman ya di rumahnya. Ari pantomim teh naon gitu ya. Bahkan saya ge secara ini pantomim teh san apa ya? Pantomim teh gimana gitu nya. Menurut Kang Mumu eta pantomim teh apa sih gitu? Pantomim kalau menurut kita harus ke bahasa aslinya dulu ya. Bahasa aslinya. Iya kudu rada nyontek, Kang. Oh, rada nyontek. Bisa salah ieu mah, mun salah saya kira ditenggelan ku sadunia ieu mah. Bahaya. Bener kata mendingan bari maca bari rada maca seutik. Tenan nyontek seutik ieu mah nyontek. Tenan lah nyontek. Ieu mah euceuk cenah. Euceuk cenah jeung tulisan. Mah teu kasalah geuting gitu ya. Nya teu kasalah geuting. Jadi bahasa Latinna teh pantomimus artina meniru segala sesuatu. Sesuatu. Itu teh jadi lamun meniru segala sesuatu kan naon rek ditiru kan pertanyaanna kitu. Berarti kan tubuh urang. Nah, tubuh urang meniru segala sesuatu. Misalkan tubuh urang yang jadi ucing gitu ta. Meniru segala sesuatu. Anu ku tubuh berarti ya. Bukan berarti ku bahas atau ku kata. Bukan. Jadi kalau menurut ilmu komunikasi mah ini teh masuknya teh bahasa non verbal.
Bahasa non verba. Cek orang ilmu komunikasi. Oh. Jadi bahasa anu Teu langsung nyarios. Ya. Teu ngomong langsung. Teu ngomong langsung, teu nulis gitu. Oh cenah. gitu. Ku Jadi tubuh. bahasana ku tubuh. Kalau misalkan itu eta bahasa pantomim. Bahasa pantomim Bahasa eta ya? pantomim, bahasa Oh. non verbal jadi kita gitu. Pada kieu. Nah gitu. Ya. Gitu. Eta sarua. Mahal juga. Eta pantomim. Pantomim sebenarnya mah. Ai anu dina berita ge nya. Aya eta teh kan anu kikian, gitu kan kikian. Eta cek pantomim eta kumaha eta pantomim oge. Lamun cek saya mah eta pantomim. Oh, pantomim. Karena naon? Karena manehna boga ingatan, boga simbol anu disetujui ku bangsa manehna. Oh, gitu. Bahasa Indonesia atau bahasa Sunda sekarang saya? Artinya naon campur? Oh iya. Jadi santai. santainya. Jadi bahasa ini ya. Jadi kalau menurut bahasa Indonesia itu jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak tubuh yang bisa menyampaikan kepada orang lain itu disebut pantomim. Jadi ada pesan. Ada pesan. Like dan Subscribe di channel ini. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kan mun bahasa nama kan lamun ayeuna lamun itu kita kieu cling gitu nya. Eta teh Sorana we bungkul gitu nya. Gitu yang gue cling. Eta teh bahasa pantomim. Simbol artinya ketika kieu Nah, simbol. Bari jeung kieu. Nah, gitu. Simbol. Ya. Dan ayeuna mah disetujui setiap orang teh ketika gini teh. Nah, gitu. Berarti teman-teman jangan dulu jauh ya ke pantomim. Coba anu dina YouTube ya, ada subscribe, klik heula eta. Eta ya. Dari kita kan. Ya, klik. Nah, gitu ya. Kita berkira. Tah bari kieu terus kieu kita di sisina kieu. Nah, beneran. Itu. Jadi rangeunaheun gitu. Biar enak gitu ya. Biar enak gitu. Nah, terus berarti eta mah kaitanna jeung fungsi ya. Dan fungsi pantomim. Fungsi pantomim ya mengungkapkan semuanya sebetulnya gini, secara garis besar mungkin gini ya. Jadi kan orang itu ada yang pandai bicara, ada yang tidak bisa bicara, ada yang malu untuk berkata, ada yang tidak malu untuk berekspresi. Nah itu, jadi kadang-kadang kan kalau orang biasanya mereka itu mempunyai referensi tentang pengetahuan terus simbol yang mereka simpan di sini rekam lalu diungkapkan lewat kata-kata. Nggak bisa lewat kata-kata tapi dengan gerak. Dengan tubuh. Iya. Ini ngomongin kita tinggal di Banten. Nah kita juga sebetulnya ada bahasa simbol yang orang lain berbeda. Kang Parwa mah kan ti Sumedang. Upami salaman kumaha? Salaman. Kang Parwa kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Kalau Sumedang mah gini nih salamannya. Tapi kalau di Banten mah berarti gini Banten mah. Kang Parwa sehat. Ditowel. Saya gini ulang lagi. Sehat. Iya. Itu udah bahasa simbol. Bahasa simbol itu juga. Eta sampai ka ayeuna masih. Masih. Oh berarti orang Banten pandai gelang mah berarti tiba lagi geus ieu nya. Sterilnya. Steril. Geus moal ka kena corona berarti. Wow. Sasalamana ge kan geus kitu doang. Punten corona. Berarti tiba heula nya. Tiba heula sebenarnya mah. Berarti nya kan? orang pandai gelang. Orang pandai gelang mah kan teu ngiceu lamun ngobrol teh kan orang Banten mah rata-rata ngobrol teh. Kang Parwa ira datang ka dieu. Nya kitu we Kang Parwa sama jauh datang si Baliung ka dieu. Nah itu juga bahasa simbol. Bahasa simbol. Jadi kan kalau menurut konsep barat kalau kita bicara teh harus tatap mata. Nah, kalau di Asia mah belum tentu itu benar. Oh, nah, gitu. Iya. Di Asia mah kan kadang ante tatap-tatapnya. Enggak. Misalkan kalau di ini juga bahasa simbol nih, sebenarnya bagian dari pantomim menurut saya ya ketika ngomongin kalau di Sunda ngomongin misalkan ini lemes gitu. Jadi palih itu, Pak. Ya kan? Ini simbol. Simbol. Tangan sambil gini. Ya kan? Terus tah mun kieu kan beda deui kayaknya. Nah, ini mah yang membuat susah orang tua. Oh, benar. Kieu. Ma, Pak. Jajan. Eta ge bahasa simbol. Bahasa tubuh. Nah, Kang Momo. Iya. Berarti tadi kan
udah kekupasnya fungsinya. Fungsinya. Nah terus ais pantomim ya, Pak, pantomim itu aya kaitannya jeung teater tuh atau khusus sama pantomim? Ada sangat Ada berkaitan sebetulnya pantomim dengan teater teh. Oh, sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Karena kalau pemain teater mukanya lempeng, itu nggak enakeun. Oh. Jadi pantomim mah ibarat bumbu. Jadi kalau makan nasi itu harus ada sayurnya. Kalau sayur tanpa garam nggak enak. Pelengkap. Jadi bagian ya? dari itu. Oh, jadi lamun komunikasi lewat katanya di teater kan. Jadi itu cukup ku kata unggul kan. Cukup kata. Berarti intinya harus didukung ku tubuh. Jadi ketika saya sedih, manya beungeut naki. Saya diputuskan sama teman saya kemarin. Kan beungeut naki teh geunah. Tapi lamun Kang Parwa, kemarin teh saya diputusin sama teman saya. Bener Beungeutna kan kudu katingali, sedih gitu. Sedih. Tapi lamun saya kemarin diputusin sama teman saya, kan gak enakeun mukanya. Bener ya. Iya. Ini baru muka, lu tubuh si ininya. Kemarin saya diputusin sama teman saya. Sedih ya teh. Sedih. Tapi kan lamun di teater teu sakitu meureunna, kudu aya dramatik. Cek teater. Itu sinkron ya antara kata jeung tubuh. Dan tubuh teh kudu sinkron berarti nya. Sinkron. Mun sedih bener-bener kudu sedih tubuhna ge. Da tubuh mah pernah ngabobodo. Bener. Paling jujur tuh tubuh. Paling jujur eta tubuh. Paling jujur. Oh gitu. Paling jujur eta tubuh. Tubuh. Oh, Kata-kata mah kita masih bisa berbohong. masih berbohong. Masih bisa berbohong. Oh. Sok Bener ketang ku tubuh mah bener. Bener. Teu bohong. Saya ge bener lamun nyeri beuteung nya. Karasa eta. Eta Teu ngomong ge karasa eta. Nyeri beuteung. Karasa, lapar we karasa. Karasa, tapi mun ieu lapar wah lapar teh. Oh, ente Pak, tapi beuteung dina kekerubukan. Ya Allah. Beda kieu kan? Nah, ini teh sudah mengatakan kebohongan publik. Kalau kata-kata mah. Kebohongan publik ya. Iya, tapi kalau tubuh mah enggak bisa. Pasti kieu gitu kan. Tos tuang, atos Pak. Tapi banyak banget tasnya Pak. Tapi ieu kieu. Atau teu kuat misalkan. Iya. Hayang ke toilet. Mau ke toilet? Enggak Pak. Ieu kieu. Eta bahasa tubuh kan. Bahasa ya? tubuh mah jujur. Jujur. Moal pernah enggak bohong. Berarti eta lah Kang Mumu teh saya resepna jeung Kang Mumu teh. Nah, gitu Kang Parwa. Eta terus Kang Mumu Iya, ya ngobrol bae lah nya teu naon ya ngobrol santai kan. Santai aja Kang Ieu Parwa. ngobrol santai. Nah terus kaitan jeung teater ayeuna kana proses Kang Mumu. Yeah. Kan saya apa baheula Kang Mumu teh proses ya. Proses teater itu khusus di pantomim ya. Aya nanaonan jadi jungkir balik gitu kan. Terus kadang leungeun Kang Mumu sakit kituan teh nya. Kituan. Nanaonan sih teh ya. Nah, enak proses awal pantomim itu proses awalnya apa dulu gitu? Apakah harus ada naskah, skrip, ya, atau gitu bae gitunya, atau make up heula gitu kumaha? Nah, ini ngomongin make up, itu kan sebetulnya baheula mah teu make make up putih dulu mah. Nah, make up putih itu mah sama Marcel, pemain pantomim dari Prancis. Oh, jadi sampai ke ayeuna pantomim mah make upna kudu putih. Identiknya jadi begitu, sebetulnya pantomim mah nggak harus pakai make up putih. Enggak harus. Seharusnya, karena kan dia ngomongin tentang peniruan bahasa apa? Sesuatu yang ada di sekitar. Meniru kan? Artinya bahasa yang nonverbal itu diutarakan lewat tubuh gitu. Ada pesan gitu. Nah, yang paling penting kan bukan si make up putihnya. Tapi bagaimana audien paham apa yang dia lakukan. Ya misalnya jika tadi nu kieu unggul, oh nyeri beuteung gitu mah kan. Gitu atau lamun dina muka misalkan, dina muka teh cuman gini doang. Atau misalkan awewe misalkan. Itu. Jadi tapi kenapa jadi warna putih? Karena gini Kang Karwa. Kalau saya tidak pakai warna putih, itu ke belakang nggak bakal kelihatan. Si ekspresi nggak bakal kelihatan. Ketika misalkan saya begini. Oh, teka tingali ya teh ya. Lamun Kang Parwa sekali mah katingali meureun abi kieu. Tapi mun abi kieu ka jauh ka tempon teh. Da moal katingali.
Makanya diperkuat dengan bahasa putih. Nah, bahasa warna putih ini lalu dikirata lah cek orang mah. Dikira-kira nyata. Bahasa Eka putih itu adalah simbol dari kesucian, kejujuran. Naon lah, bebas. Eta mah nu ditambah-tambah. Tamanya nu ditambah-tambahkeun. Da intinya bukan itu pantomim mah. Enggak harus selalu seperti ini. Gini pantomim. Terus jalan moonwalk gitu. Jalan moonwalk nu jiga Michael Jackson. Enggak harus. Oh, eta jalanan Moonwalk geuningan. moonwalk. Heeh. Oh. Jalan di atas bulan Kang Parwa. Sugan teh leumpang ucing. Lempang kucing beda deh. Beda deui nya. Beda deui eta mah. Tapi eta tinu pantomim ge sok aya kan. Iya. Aya. Iya. Oh gitu. Komo eta mah pas ditagihnya. Langsung orang teh lempang kucing laun-laun. Laun-laun gitu kan. Bener. Wah, penagih Bang datang ya gitu kan. Leasing motor can mayar. Motor can mayar. Aduh leasing laun gitu kan. Nah, ini teh penting sebetulnya belajar pantomim ini bagus sekali. Bener nya. Kalau ada leasing Nya salah satunya eta beri. eta Gunana nya. gunana eta Jangan menghindar tina leasing. menghindar dari leasing. Ya. Nah, jadi kan misalnya kamu leasing datang, Pak, segede artos saya kan, aduh Pak, banget bisa dipakai kan ya. serem atau sedih-sedih. Pak, abi teh kena musibah Pak. Bener. Iya kan? Itu teh bagian dari teater. Bagian dari teater. Besar, ya. Cok lamun teh bagian dari teater. Aduh Pak, saya teh kena musibah. Beget lempeng. Atau ceria gitu Ceria. ya. Pak, saya kena musibah Pak. Bener. Kan nggak asik. Nggak asik. Nggak ya. asik. Nggak asik. Nggak asik. Bener. Nah, akhirnya kan dia proses kan make up ya. Proses karena tubuh teh kumaha heula? Proses karena tubuh pertama-tama kalau versi saya itu yang paling utama itu adalah imajinasi. Imajinasi dulu. Imajinasi. Oh, ngebangun imajinasi Iya. dulu. Imajinasi itu adalah lamun ecek bahasa urang mah gambar. Misalkan kieu Pak Keparwa. Di dieu aya 2 gelas jeung cangkir. Tah, urang sumber imajinasi ayeuna. Wah, gelas cangkir. Gelas teh bentukna kitu, cangkir bentukna kitu. Geus kabayang kan dina ieu teh, di desirah teh. Lalu ke gerak. Nah, setelah berimajinasi kita baru gerak. Digerakkan. Misalkan ini cangkir di sini. Kita udah ngebayangin cangkir segini. Masukin air ke sini, cek. Simpan di sini, cangkir di sini, kita ambil di sini. Enak pisan Pak. Mangga lajengkeun. Tah ayeuna mah urang nu nyaana we. Oh, nyaan ya. Ieu mah urang asa kasiniran beneran aya gelas aya cangkir. Nah, itu Pak Parwa itu adalah bahasa simbol. bahasa simbol. Pantomim mah teu kedah nyarios Pak Parwa. Bener. Teu kedah nyarios. Coba kamu. Teu kedah nyarios Pak Parwa. Aduh. Kela. Lamun di Prancis, aduh muncrat yang murah. Tah, lamun di Prancis ki simbol tah. Bari ningali. Tek. Nah. Bener. Bener kamu mu Nah, itu. Itu juga sama. Jadi imajinasi kemudian digerakkan ke dalam tubuh. Nah, hasil gerak itu harus tersampaikan. Apa pesannya? Misalkan jangan seperti ini. Kan belum tersampaikan, yang terakhir baru rasa feeling. Jadi imajinasi di kepala udah kebayang, disalurkan ke tubuh, diresapi oleh hati, dilakukan dengan jiwa dan rasa. Jadi ketika misalkan gini, ketika saya pegang begini, itu udah kebayang segini, taruh lagi ini misalkan. Nah, kita berimajinasi ini ketahuan. Kita punya rekomendasi gambar yang ada di kepala kita. Nah, sekarang gambar itu tidak ada misalkan. Gambar itu kita tuangkan ke dalam bentuk yang tidak nyata. Kita ambil misalkan di sini gelas, misalnya gelas aja, yang cangkir, gelas segini. Nah, ini gini. Orang tahu, ini orang belum tahu apa informasi yang akan disampaikan. Misalnya kayak gini. Nah, kalau saya seperti ini, Kang Parwa kira-kira saya sedang apa? Siga naonnya siga kela eta mah siga ieu nya klinik. Kayaknya klinik. Artinya, nah informasi ini itu harus disampaikan. Ketika misalkan saya pegang gelas seperti ini, itu harus disampaikan ketika Artinya, kalau itu kalau semua orang bisa lakukan seperti ini.
tapi kan nggak ada informasi yang jelas. Harus ada informasi apa yang akan disampaikan, apa yang akan diberikan pesan tersebut. Ketika dia gini, orang disangka pegang mic, tapi ketika udah sampai di sini minum. Jadi intinya tiap gerak itu harus ada pesan. Ada pesan, ada arti. Ada artinya. Enggak, bukan seperti badut yang itu bagian dari pantomim, bisa bagian dari tapi pantomim. Enggak mengandung unsur arti. Jadi enggak ada kedalaman gitu. Nah, pemain pantomim itu harus bisa merasakan apa yang dia gambarkan. Jadi ketika dia merasa kecut, dia bayangkan kecut. Nah, kenapa dibutuhkan imajinasi? Imajinasi itu untuk merekam semua peristiwa yang dia rasakan. Ketika dia rasakan di kepala tanya kerasa misalkan hasem, amis, sedih, itu kerasa. Nah, disampaikan ku tubuh, ku wajah, ku badan gitu. Begitu. Oh gitu ya. Nah, berarti proses olah tubuh mah aya bae nya. Ada. Nah, terus di kaitannya di pantomim tuh yang tubuh we kan. Apakah perlu musik oke pendukung? Anu harus sesuai dengan tema atau dengan bisa ya sebetulnya ya tadi kalau tadi makan nasi sayur ada garam. Nah, ayeuna makan nasi sayuran nu mana heula? Apakah sayurna rek sayur sop atau rek rendang? Nah kan gitu. Nah, musik itu bagian dari itu. Musik bunyi ya, kalau saya nyebutnya bunyi pendukung, itu pendukung, bagian dari kan itu juga bagian komunikasi juga. Nanti ketika arti ya dari gerak itu atau maksud dari gerak itu kan ada yang didukung dengan musik juga kan. Ada yang didukung oleh musik. Misalkan gelas ya, murah geprek suarana. Ya kan itu kan didukung oke. Didukung ya? Musik. Jadi tetap perlu ya. Perlu. Jadi sebetulnya gerak bunyi terus bahasa non verbal ya, kayak non verbal mah kan kayak bunyi juga adalah bagian dari non verbal. Artinya dua kaitan ini, gerak dan bunyi ini adalah akan ada keterkaitan sebetulnya. Nah, dari dua ini itu akan muncul kata-kata. Ya kan, ku gerak ketika cerik. Ini ngomongin ini ya, misalkan komunikasi ini, misalkan ku pantomim mah nggak ada suara, dia cuma gini aja. Ku bunyi dikeluarkan. Itu kan bunyi. Ku kata-kata disepakati. Cerik, cry, nangis. Rasa serius ki ieu, Pak. Nah, itu teman-teman tadi udah di ngobrol ini ya, ngobrol santai. Minum dulu Pak Parwa. Ini jadi orang dulu di. Oh, nya salahnya. Salah. Ini kabelit jeung mic ieu deh. Kala Ampura Pak Parwa, aduh. Ya teman-teman, obrolan tadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi teman-teman ya di rumah. Nah, Kang Mumu, ya. Ini sebelum karena waktu ya. Iya betul. Sebelum kita sudahi obrolan beberes ini, lah ya. Bisa mah datang gitu. Mungkin Kang Mumu ada pesan ke buat teman-teman di rumah gitu. Iya. Dari Kang Mumu khususnya untuk pantomim ini. Iya. Ini kan kaitannya dengan pembelajaran artistik ya. Artistik juga kan, ya. Terus apa sih hubungannya pantomim dengan artistik? Nah, gitu kan ya. Teater udah nih, dengan artistik apa nih? Jadi jangan jadi artistik itu dengan kita unggul tapi nggak ada respon. Nah, pantomim juga perlu merespon dari setiap apa yang dibuat oleh kawan-kawan artistik. Jadi misalkan kayak seperti benda ini gitu kan, seperti benda ini. Nah, itu juga harus direspon. Jadi bukan hanya visual yang gambar-gambar yang khayal ya, yang tidak terlihat, tapi juga ketika teman-teman artistik menciptakan benda-benda seperti ini, itu harus direspon. Itu seperti film Charlie Chaplin, itu pun sama. Film Charlie Chaplin itu dia merespon artistik yang ada di film itu. Jadi film ya. Jadi film. Dan itu pun ada komunikasi kan, sehingga menjadi indah dan genaheun gitu. Misalkan kayak gini di artistik. Bagaimana caranya si pemain pantomim
itu bisa merespon benda yang ada di sini. Misalnya gini nih, ada di sini. Punten nih, Parwa punten nih. Jadi misalnya gini nih. Tuh. Artistik kena. Iya, ini hibarkan lagi aja. Ya. Itu. Benar. Oke, Kang Momo nuhun pisan ya. Sami-sami. Terima kasih banyak nih udah bisa menyempatkan hadir di studio AA, studio art ya kan? Studio apa? Sudah AA ya? Ya, yang bisa menyempatkan hadir di studio art. Oh, AA gitu. Parwa sanes. Art. Oh, Kang art. Momo studio art. Oh iya. Sanes Parwa sanes. Sumun. Punten Parwa ya seureun. Ya sudah naon kamu orang kan geus dilanya. Sudah lama enggak ketemu gitu ya. Jangan reunian di sini. Reunian lah. Oke, itu tadi obrolan singkat. Jangan lupa tonton terus video-video berikutnya di channel Studio Art ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dan follow Instagram di bawah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.